disingkat mu. Mu 1A, mu 1C, dan mu 1B. Itu mu di situ adalah koefisien distribusi. Kita ingin membuktikan berapa besarnya koefisien distribusi nanti. Ya. Di dalam pembuktian ini, seperti biasa kita menggunakan rumusan putaran sudut, ya kan? Putaran sudut. Kita lihat pada jepitan di B. Nah, ini B ya. Yang ini 1B. Nah, di ujung-ujung ini biasanya ada momennya. Momen 1A, ini saya arahkan ke kiri ya. 1A, 1B, 1C. Nah, 1A, 1B, 1C itu adalah momen titik. Ya. Nah, di masing-masing perletakan ini juga ada momennya kan? Jadi di ujung momen 1B, di sini momen B1. Jadi ada. Di titik C juga ada momen C1. Di titik 1 momen 1C. Di titik A momen A1 nggak ada karena dia sendi. Kalau sendi momennya 0. Oke, kita lanjutkan. Kita ingin membuktikan berapa putaran sudut B1 di sini ya. B1 di sini, B1, ini ada putaran sudut nih. Berapa besarnya putaran sudut B1? Seperti rumus yang pernah saya berikan, yang dekat dibagi 3, yang jauh dibagi 6, ya kan? Jadi yang dekat dengan titik B berarti momen 1B dikalikan hanya ini dibagi 6i. Ini kalau ini adalah jauh ya. Momen 1B itu kan jauh dari titik B. Sehingga M1B kali H per 6ei min momen B1 ini yang dekat dibagi 3. Momen B1 kali H per 3ei. Itu sama dengan 0. Kenapa? Karena pada titik B ini adalah jepit. Gitu ya. Nah, ini kalau diteruskan atau dilanjutkan persamaan ini, maka akan terjadi bahwa momen B1 ini itu sama dengan setengah momen 1B. Jadi kalau B-nya jepit, satunya ini jepit, ya kan? Maka besarnya momen di B1 itu selalu sama dengan setengah momen 1B. Itu selalu ya. Karena ini pembuktian ini. Jadi pembuktiannya ini. Ya. Momen B1 sama dengan setengah momen 1B dengan catatan B-nya jepit. Ya. Kemudian kita lihat ini. 1C. Ya. 1C 1C dan C1 ya. Analog dari perhitungan ini tadi, maka besarnya putaran sudut C1 sama dengan M1C L2 per 6ei min MC1 L2 per 3ei sama dengan 0. Sama dengan perhitungan tadi, maka M C1, MC1 itu sama dengan setengah M1C. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kesimpulannya tadi bahwa momen B1 itu setengah momen 1B. Kalau B-nya jepit. Sekarang C-nya jepit. Berarti momen C1 setengah momen 1C. A sendi. Ini enggak didefinisikan, ya kan? Ini karena dia ini satu momen saja. Maksudnya seperti biasanya M1L per 6ei, ya. Putaran sudut di sini. Ya, kita lihat tadi adalah putaran sudut dijepit. Kemudian kita lanjut di sini. Putaran sudut di titik 1. Ya, kita lihat. Dalam arah 1A, A-nya kan jepit. A-nya sendi, satunya jepit. Sehingga putaran sudut 1A, M1A L1 per 3ei. Dalam arah 1B, putaran sudut 1B, M1B kali H per 4ei. Ya. Dalam arah 1C, theta 1C sama dengan M1C L2 per 4ei. Artinya begini.
Kalau jepit sendi, ya ini kan satu ini jepit, A-nya sendi. Maka rumusnya M1A L1 per 3EI. Satu jepit, B-nya jepit. Nah, M1AH per 4EI. Satu jepit, C-nya jepit. Sama. Ya kan? Nah, rumus ini, ya ini tadi lanjutan daripada ini. Ini kalau dilanjutkan, rumus ini ya, akan menjadi 4. Harusnya ditulis dibuktikan ya. Tapi diterima aja dulu. Karena yang dilihat ini kan 1 di sini. 1A, 1B, 1C. Kalau yang pertama tadi B1, putaran sudut B1, putaran sudut C1. Nah, yang kedua tadi putaran 1A, putaran sudut 1C, putaran sudut 1B. Nah, kalau putaran sudut 1A, ya M1A kali L1 per 6EI. Tapi kalau 1C, ya M1C dikalikan L2 per 4EI. Jadi kalau perletakannya itu sendi, jepit sendi ya, ini jepit sendi L per 3EI. Kalau jepit-jepit L per 4EI atau H per 4EI. Ini kan 1 jepit. C jepit, berarti L per 4EI. Ini kalau dilanjutkan terus, maka besarnya putaran sudut jepit sendi, jadi 1 jepit, nah, A-nya sendi. Putaran sudut 1A, ya, rumusnya tadi kan ini, M1A L1 per 3EI sama dengan ya, M1A theta 1 1A. Jadi yang ini diganti theta 1 1A. Terus rumus yang kedua ini jepit-jepit M1B L per 4EI. Yang ini itu diganti ini theta 1 1B. Terus ini juga diganti theta 1 1C. Nah, kan? Kemudian jika ini dilanjutkan, ya, kita melihat di putaran sudut 1. Putaran sudut 1 itu di sini, di sini. Ini 1 ya, 1 itu di sini. Kita lihat putaran sudut 1A dari sini ke sini sama dengan putaran sudut 1B dari sini ke sini dan putaran sudut 1C sama dengan ini. Ini sama dengan itu tadi ya. Putaran sudut 1A, M1A kali theta 1 1A sama dengan ini. Terus jika dibuat perbandingan M1A dibanding M1B dibanding M1C seper putaran sudut 1A dibanding ini dan dibanding ini ya. Kemudian apabila jumlah momen pada titik kumpul di sini sama dengan 0, maka M1A ditambah M1B ditambah M1C sama dengan ini. Plus M1 itu sama dengan 0. Nah, dilanjutkan lagi. Maka terjadilah, ini saya ulangin di sini, besarnya M1A. M1A itu menjadi min mu 1A kali M1 primer. Nah, M1 primer itu yang ini, yang gede nih. Kalau di gambar yang pertama tadi ini. Ini ya, kalau nah ini M1 primer nih yang gede nih. Nah, itu kalau kita perhatikan besarnya momen 1A min mu 1A kali M1 primer. Besarnya momen M1B maka sama dengan min mu 1B kali M1 primer. Besarnya M1C sama dengan min mu 1C kali M1 primer. Nah, dari sini min-nya kita keluarkan ya. Apabila ini tambah ini dikeluarkan ya. Min mu 1A plus min mu 1B plus nah ini ya 1C
kali M1 primer, ini kan, sama dengan min M1. Maka jumlah koefisien distribusi mu1A tambah mu1B ditambah mu1C sama dengan 1. Jadi dari urean tadi sebenarnya kesimpulan terakhir adalah ini. Ya. Ini kesimpulan terakhir. Ya. Membuktikan bahwa jumlah koefisien distribusi pada titik kumpul 1 sama dengan 1 ini. Nanti kalau kita sudah bisa membuktikan ini, akan kita buat tabel. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar pertama lagi di sini, koefisien distribusi itu mu, ya, atau notasinya mu. Jadi mu 1A ditambah mu 1C ditambah mu 1B itu sama dengan 1. Nah, itu kesimpulan terakhir dari jumlah koefisien distribusi. Nah, koefisien distribusi ini nanti akan bermanfaat di dalam penggunaan tabel. Ya. Jadi intinya sudah ditemukan bahwa jumlah koefisien distribusi mu tadi pada titik kumpul 1 itu sama dengan 1. Ya. Pada gambar ini, ya, metode cross ini hanya membuktikan berapa jumlah besarnya koefisien distribusi pada titik kumpul 1. Titik kumpul A nggak ada, titik kumpul B nggak ada, titik kumpul C nggak ada. Yang ada titik kumpul 1. Karena 1 ini adalah pertemuan antara 1A, 1C, dan 1B. Ya. Nanti kalau ini apa namanya bentuknya porta kan gini misalnya ya. Nah, ini terus mana ya? Ini. Nah, ini misalnya mana nih? Terus saya gambar begini ya. Nah, gini ya. Ini namanya titik kumpul ini. Titik kumpul itu ini. Nah, ini juga titik kumpul. Ini titik kumpul 1, titik kumpul 2. Ini titik kumpul nih, ya. Kalau ini titik kumpul 1A, 1B ya misalnya. Berarti ada 2 titik kumpul. Kalau ini ada 2 titik kumpul. Maksudnya distribusinya 2A, 2B gitu. Nah, kita perlihatkan pada contoh berikut. Tapi yang jelas pembuktian dari rumusan tadi membuktikan bahwa jumlah koefisien distribusi momen pada titik kumpul adalah 1. Nah, gitu ya. Nah, kembali lagi nih. Sini. Ya. Contohnya begini. Ini nanti bisa juga untuk mengerjakan soal UTS, bisa dikerjakan dengan metode cross. Ya. Ini contoh yang paling gampang ini. Balok ABC. Balok ABC ini menerima gaya Q 10 kN per meter. Biasanya kalau dalam satuan ton ya 1 ton per meter itu ya. Ini 10 kN per meter. Apabila AB-nya itu 6 meter, balok ABC-nya 5 meter. Nah,
Kalau di Klaperon kita analisis dulu kan, bahwa pada titik A sendi berarti momennya 0, ya kan? C sendi momennya 0, B ada, momen ada. Nah, berarti maka berapa momen B-nya ini kan? Berapa momen B dengan metode cross? Pertama-tama kita hitung koefisien distribusi mu tadi ya. Nah, ini titik kumpulnya di B. Ya. Kita sebut nih titik kumpul B. Berarti mu BA ini kan, dibanding mu BC sama dengan 3EI per 6. Ya. Coba perhatikan, kalau dia jepit sendi, ini jepit. Kenapa jepit? Karena titik hubung ya. Titik hubung BA dan BC. Walaupun gambarnya sendi, tapi di sini dianggapnya sebagai jepit. Kan? Sehingga mu BA dibanding mu BC, 3EI dibagi 6 dibanding 3EI bagi 5. Karena tadi kan sudah saya sebut, kalau dia jepit sendi adalah per 3, L per 3 ya. Jadi tadi jepit sendi mu-nya itu 3EI bagi L. Kalau jepit-jepit 4EI dibagi L. Kalau jepit lagi 4EI dibagi H atau L. Ini yang H. 4EI dibagi H, di sini 4EI dibagi L. Ini rumus ya, ini rumus dari turunan Klaperon. Ya. Jika jepit sendi mu 1A 3EI dibagi L. Ya. Jika jepit-jepit 4EI dibagi H. Oke. Coba perhatikan. Ini jepit sendi 3EI bagi 6. Ini jepit sendi 3EI dibagi 5. Kalau kita hitung terus 0,5 dibanding 0,6, jumlah perbandingan itu 1,1. Sehingga besarnya mu 1A, mu BA 0,5 dibagi 1,1 sama dengan 0,45 di sini. Mu BC 0,6 dibagi 1,1, 0,55. Nah, ini kalau di jumlah 1, ya, mu BA ditambah mu BC 0,45 tambah 0,55 sama dengan 1. Oke. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan momen B ini adalah menghitung koefisien distribusi. Kedua, kita menghitung momen primer. Bukan momen primernya. Ini kita gambar nih. Ini jepit, ini sendi, kan nih. Jepit, sendi. Momen primer sini, ya. Momen BA primer. Tulis lagi. Momen BA ini ada nolnya ini. Nah, ya. Ini ada 0. Pak, permisi Pak, saya potong, maaf Pak. Kenapa? Suaranya ini banget Pak. Nggak stabil Pak. Karena ada yang itu kali ya. Yang hidupin mobil di sana. Enggak, suara Bapaknya ke kami nggak baik, jadi susah. Yang lain gimana? Iya Pak, suara Bapak putus-putus Pak. Tapi sekarang udah enggak. Tapi iya, tadi putus-putus Pak. Ya memang gitu. Jadi mungkin jaringannya ya. Jaringannya itu kadang-kadang itunya ya jaringannya kadang-kadang terganggu gitu ya. Kita bisa lanjutkan ya. Sekarang momen primer ini dari mana ini? 1/8 QL² ini. Ini sudah saya tuliskan di bawah. Jadi sebelum saya lanjutkan ini kan habis ini lanjutin kan. Tapi saya teruskan dulu di sini rumus nih.
tabel momen primer ya. Itu ada, ini suara mobil ya Bu ya. Ada suara mobil. Kita lihat ya. Sendi jepit, beban merataki. Maka momen primer ini tulisnya bisa MFBA, ini BNA, arahnya ke kiri. Karena momen yang dicantumkan pada momen primer ini adalah momen titik, arahnya ke kiri. Kalau ini saya balik arahnya ke kanan, nah, ini ke kiri, momen BA ini besarnya 1/8 GL kuadrat min, karena dia ke kiri. Ya. Penulisan ini bisa juga sama dengan penulisan ini. M primer ini pakai gini, pakai 0 di sini nih. Ini M primer. Ditulis MBC primer ya atau MFBC, tulis gitu ya. Ditulis MFBC atau MBC, ada bulatannya di atas ini primer. Itu ya. Sebenarnya ini Anda bisa membuktikan sendiri nih, dari mana sih 1/8 GL kuadrat itu. Dibuktikan seperti pertama saya mengajar statistik tentu kan, di sini sendi, sini jepit, Anda buktikan ternyata rumus momen B itu adalah 1/8 GL kuadrat. Kan? Kalau P-nya di tengah, 3PL/16, ini main ya. Kemudian sendi jepit, ini ada momen, berarti ini rumusnya. Jadi pokoknya kalau bentuknya bagaimana, soalnya bagaimana, bebannya bagaimana, ikutin rumus-rumus momen primer gitu ya. Kalau bebannya merata gitu, segitiga Q di sini ya, momen primer BA min 1/15 GL kuadrat. Kalau bebannya merata segitiga tetapi dari B-nya ujungnya ini besaran Q-nya min 7/120 GL kuadrat. Kemudian momen BA di sini. Nah, min 7/128 GL kuadrat. Nah, itu terus ya. Ini sendi jepit. Nah, sekarang jepit-jepit, batasnya di sini. Ya. Nah, batas ini baru mulai jepit-jepit. Jepit. Kalau ada beban segitiga, maka momen primer plus 5/96 GL kuadrat. BA min 5/96 GL kuadrat. Kalau beban merata begini, 1/12 GL kuadrat dan min. Jadi kalau ke kanan ini plus, ke kiri min. Karena ini yang dipakai adalah momen titik. Nah, momen titik nanti kalau setelah selesai ya, kita mencari reaksinya menggunakan kebalikannya ini. Menjadi momen ujung batang. Jadi di sini. Jadi nanti kalau menghitung reaksi peletakan, ini nggak kita pakai lawannya ini. Nah ini. Nah gitu ya. Nanti itu ke kanan. Jadi seperti contoh yang lalu kan momen ujung batang yang dipakai, bukan momen titik. Ya. Terus P di tengah, 1/8 PL min 1/8 PL. Di tengah ada momen min 1/4 M. Ini ke kiri ya, ini ke kiri, ini ke kiri. Jadi sama-sama min. P-nya jarak AB, PAB kuadrat per L kuadrat. Nah, ini juga PA kuadrat B per L kuadrat. Ini 1 plus 1 min, ini min ya. Kemudian gitu ya. Ini rumusnya panjang, cukup panjang. Kalau ini di tengah Q-nya, maka ini plus, ini min. Min ya, jadi ini plus 192 GL kuadrat min 5/192 GL kuadrat. Rumus-rumus ini dipakai apabila nanti Anda menghitung momen-momen primer. Ini sudah disediakan rumusnya. Kayak saya menyediakan rumus putaran sudut kemarin ya. Jadi rumus putaran sudut itu kan kalau ada momen yang dekat dibagi 3, yang jauh dibagi 6 itu dihafal. Tapi kalau ini jangan harus dihafal, tapi
sering dibaca, nanti makin lama juga hafal ini ya. Ini ya. Jadi pada rumus main primer ini, yang satu sendi, ya, yang satu jepit. Setelah beberapa ini ya rumus, ini batang. Nah ini jepit, ini jepit, gitu ya. Nanti di persoalannya kita lihat sendi jepit. Nah, kalau pada soal ini tadi contoh, nah, ini sendi, ini sendi. Ini sendi, ini dianggap jepit karena dia disambung dianggap kaku. Jadi ini jepit, ini sendi, ini jepit, ini sendi. Gitu ya. Kita bisa lanjutkan yang di sini. Tadi kan sudah sampai di BA kan, sekarang BC. BC itu jepit sendi. Ini kan jepit sendi. Nah, kalau di jepit sini berarti arahnya ke kanan ini. Momen BC primer sama dengan 1/8 QL kuadrat. Tetapi kalau tadi di sini min 1/8 QL kuadrat. Nah, segini. Setelah ini kepandaiannya di sini. Jadi tabel distribusi momen. Ini setiap orang harus bisa ini. Kalau nggak bisa, nanti nggak terus ini. Penggunaan tabel. Saya pada awal metode kelas ini masih 1 titik kumpul ya. Saya berikan 1 titik kumpul itu di titik kumpul B. Tapi kalau ini sudah saya perpanjang lagi, titik kumpulnya bisa 2. B dan C. Gitu ya. Coba perhatikan ini. Batangnya BA, BC. Dilihat sini. Ya. BA, BC batang. Ya. Mu, koefisien distribusinya, tadi sudah dihitung. Mu BA itu 0,45, mu BC 0,55. Ini. Mu BA 0,45, mu BC 0,55. Ya kan? Kita tulis di sini. Nah, kemudian momen primer. Momen primer yang tadi sudah kita hitung ini, kita tulis di sini pada baris yang ketiga. Ya. Min 45 itu dari 1/8 QL kuadrat ya. Min 45 ditulis di sini, min 45. Kemudian pada BC, ini momen BC ini 31,25 kN/meter. Terus di sini. Nah, sekarang kita kalikan ya. Pertama, momen ini, momen primernya itu pada titik kumpul di jumlah, ya kan? Di titik kumpul B ini min 45 plus 31,25. Jadi kalau di jumlah itu menjadi min 13,75 ya. Nah, itu kan. Jadi kalau saya lihat ini tadi di sini ada min 45 ya kan. Ini min 45. Yang kedua 31,25. Jadi ini di momen BA min, momen BC plus ke kanan kan. Nah, ini ditambah ini jumlah dulu sama dengan min 13,75 ya. Min 13,75 kalau kita kalikan dengan koefisien distribusi ini ya. Ini dikalikan 0,45 menjadi plus ya, karena ini rumusnya min mu kali momen. Ya. Berarti kalau di sini min dikalikan min menjadi plus. Ya. Jadi menjadi 6,19 ya kan. Terus min 13,75 kali 0,55 ini ya, ini min ini plus dikalikan min ya. Itu ya. Jadi min kali min jadi plus ya. Ini menjadi 7,52. Ini kan. Artinya gini, min 13,75 dikalikan 0,55 min. Ini min kan. Rumusnya itu di sini min ya. Menjadi 7,56. Setelah didapatkan dijumlah pada kalau BA ini.
Ini dijumlah. Berarti min 45 ya plus 6,19 jika dijumlah menjadi min 30,81. 31,25 ditambah 7,56 menjadi 30,81. Nah, ini. Kesimpulannya bahwa pada titik B itu ada momen sebesar 30,81 kilonewton meter. Pak, itu penjumlahannya salah, Pak. Masa dah? Enggak lah. Iya, kan min 45 ditambah 6,19 harusnya Heeh. 38,81, Pak. Oh, 38 ya? Oh iya, benar. 38 bukan 30 ya? Iya, yang sebelahnya juga, Pak. Benar. Oh, harusnya sama 38,81 ya? Iya, benar, Pak. Betul, Itu aja, Pak. Iya, kamu teliti. Betul. Iya, itu salah jumlah. Ya. Berarti kalau itu salah, ini nanti ini diganti 38 ya. Ya. Habis ini kan kita ngitung reaksi perletakan. Ya kan? Kita hitung reaksi perletakannya A, B, B, C. Di sini ada momen. Momennya kan ini, min 38,81 ya. 38,81 itu ke kiri. Jadi kalau menghitung reaksi perletakan itu dibalik. Ini jadi ke kanan. Ini jadi ke kanan. 38,81. Yang ini tadi min ya. Minnya kan dia, ini plus toh. 38,81 ke kanan kan. Jadi menjadi ke kiri. Nah, sehingga didapat VAB, VBA, VBC, dan VCB. Ya, gitu ya. Jadi memang tadi ada salah di sini ya. Penjumlahan ya ini ya. Iya. Nanti dibetulkan ini ya. Saya betulkan nanti. Tapi nggak apa, masih ingat ya. Jadi yang lain ingat itu jangan sampai salah jumlahnya. Jadi harusnya memang 38. Ini kalau ini 31,25 tambah 7,56 bener ya. 38,81. Ini kelihatan ya. Nah, ini berarti sama. Jadi momen ini dengan momen ini sama, tetapi kalau dijumlah 0 gitu loh ya. Jadi kalau Anda perhatikan, momen BA min 38,81. Momen BC min plus 38,81. Kalau dijumlah, jadi kalau dijumlah ini dengan ini 0. Nah, kalau 0 menunjukkan kebenarannya, ya. Tapi memang tadi jumlahnya yang salah, ya. Nah, sampai di sini gimana ini? Ada pertanyaan, ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Nah, yang ditanya sebelah mana? Ini masih momen aja ya. Ini habis ini nanti lanjutannya menggambar bidang momen dan menggambar bidang lintang. Biasanya gitu. Ini karena kemarin belum saya lanjutin lagi, ya. Itu. Oke, kalau itu saya buka pertanyaan. Nah, kalau mau tanya silahkan. Ini kok nggak ada orangnya semua, ini pada kemana ini? Perhatiin, Pak. Oke, ya, Anda kan sambil lihat di HP ya itunya ya. Bisa kan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu nih kalau ada pertanyaan. Nanti sebagai latihan ya. Sebagai latihan itu hanya diganti saja bebannya. Kalau tadi beban merata, ya kan, 10 kilonewton per meter kan. Nah, nanti bebannya saya ganti. Pada balok AB ada beban di tengah 2 ton, pada balok BC beban di tengah 4 ton. Nah, Anda tinggal mencari. Yang penting berapa momen B-nya kalau di situ beban terpusat. Penggunaan momen primer bisa dilihat tabel momen primer tadi, ya itu. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ini soalnya begini. Sebagai latihan, ini tetap sendi, ini tetap sendi, ya. Terus B-nya jepit. Ini kalau walaupun sendi kan ini kan jepit. Tapi bukannya beban kimrata, tapi beban terpusat di sini, ya. Di sini ada beban terpusat. Mana ya? Ya, pokoknya ini ada beban terpusat ya. Di Di tengah-tengah sini aja, dengan Pak. di sini. Di sini ya. Nah, gitu. Di sini 2 ton, di sini 4 ton. Ya. Udah itu aja dicoba. Anda kan membuatnya seperti ini. Nah, kayak gini nih. Setelah kamu baca ini pasti akan ngerti lah nanti gitu ya. Menghitung reaksi peletakan udah terbiasa pada waktu Clapeyron, ya kan? Nanti tinggal menggambar bidang momen dan bidang lintang gitu ya. Oke, ya. Jadi minggu depan tetap saya ngajar, ya kan? Dan ngajarnya di depan saya beri contoh 2 titik kumpul. Nah, 2 titik kumpul itu nanti bagaimana cara mendistribusikan tabel ini. Ini yang penting itu. Jadi tabel ini dilatih dulu dari 1 titik kumpul. Ini 1 titik kumpul. Nah, kemudian setelah bisa 2 titik kumpul. Setelah bisa 3 titik kumpul. Jadi nanti tabelnya banyak gitu ya. Bahkan bisa ke 4 atau 5 titik kumpul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya peletakannya itu panjang begitu, ya pasti Anda menggunakan itu ya. Ya nanti kita gambarkan lah kira-kira balok dengan 5 perletakan. Berarti kalau balok dengan 5 perletakan, berarti ada 3 titik kumpul. Kalau 3 titik kumpul, bagaimana pendistribusian momennya? Nah itu ya. Jadi harus bisa mendistribusikan momen-momennya ya. Di sini nih ya. Nah, ini yang saya beri contoh ini adalah 1 titik kumpul. Kalau 1 titik kumpul bisa menjadi 2 titik kumpul, 2 titik kumpul, terus 3 titik kumpul, 4 titik kumpul. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan portal. Portal ya. Nah, portal nanti bisa beberapa macam titik kumpul. Yang pertama biasanya minimal kalau portal itu kan 2 titik kumpul. Nah, bisa aja saya buat 3 titik kumpul. Dibuat bertingkat, itu bisa berapa titik kumpul banyak ya. Itu ya. Ya, jadi itu. Jadi paham ya? PR-nya adalah pada balok AB ada gaya P 2 ton. Pada balok BC ada gaya 4 ton. Berapa momen di B? Anda hitung reaksi peletakan, kemudian digambar bidang momen dan bidang lintang. Oke ya.